Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kaum muslimin, untuk malam ini sengaja Pak kita pilih materi untuk mengokohkan akidah kita, untuk semakin mengokohkan keimanan kita, untuk melihat teman itu teman, musuh itu musuh. Saya beri judul jangan malu-malu mengkafirkan orang kafir. Ya. Sebagian kaum muslimin merasa minder mengkafirkan orang yang sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu prinsip dasar dalam akidah seorang muslim yakni jangan segan-segan mengkafirkan kalau memang itu kafir. Ya. Mungkin memang mengkafirkan orang kafir ini juga kadang materi menjadi sebagian orang anggap ini materi seram. Ya seram. Itu karena kita seram-seramkan saja. Kita sendiri yang anggap seram. Coba lihat di kitab-kitab para ulama itu, khususnya di kitab akidah, itu tuntas dibahas oleh ulama tentang takfir, mengkafirkan. Bukan hal yang baru ini. Bukan hal yang baru, cuma seperti ditutup-tutupi. Ya, cuma memang ada penting kita ingatkan bahwa likulli makan ada namanya makal. Likulli makan setiap tempat, ya likulli makan setiap tempat ada namanya makal. Apa itu makal? Perkataan yang tepat pada tempatnya. Ini sebuah perkataan orang Arab yang bagus kita cermati. Likulli makan makal. Artinya apa? Kadang sebuah perkataan itu benar, tapi perkataan itu juga tidak benar pada tempat yang berbeda. Contoh Pak, wahai orang-orang kafir, itu makannya, makalnya benar. Tapi kalau orang mengatakan, perkenalkan ini temanku kafir, iya, ini makannya dan makalnya salah. Tapi kalau kita menempatkan posisi kafir pada tempatnya, sekalian, itu dia akan indah. Ya. Jadi tidak semua sebuah kata itu cocok pada semua tempat dan tidak semua cocok pada semua waktu. Itu penting dipahami. Ya. Nah, kenapa saya ambil ini jangan malu-malu? Karena sering sekali saya lihat seperti sebagian orang Islam berat sekali mengucapkan kata-kata kafir kepada orang kafir. Padahal ini bukan aib, bukan masalah, dan kita bukan cari musuh, tidak. Memang seperti itu. Ya, coba kita ambil dulu dalil-dalilnya. Ini kan, ini satu surah kan, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini satu surah. Ini ayat pertama jelas sekali, satu surah namanya surah Al-Kafirun. Jadi kalau ada orang mau hilangkan itu kata kafir, coba potong ini ayat. Qul ya ayyuha titik-titik. Jadi nanti imamnya tadi itu yang baca Qul ya ayyuha ayat ini Pak. Dan ini perkataan Allah. Masa mengatakan kafir itu tidak boleh? Ini Qul ya ayyuhan non muslim, Qul ya ayyuhan non Islam. Ya, Allah membahasakannya dengan kafir, maka bukan ini radikal. So, kalau radikal berarti harus dibongkar sebagian ayatnya ini Allah dalam Al-Quran. Kan cuma diterjemahkan sih, wahai orang-orang kafir.
Dan sejak dulu ucapan ini sudah ada. Ya. Ini berarti ucapan ini adalah ucapan yang merupakan nas langsung dari Al-Quran, dalil, ya, yang sudah sahih, karena nas langsung, ya, bukan akli, ya. Kalau nas itu Quran dan hadis. Wa dalil sahih, sudah sahih, ya, wasari sahih, benar, sahih jelas, ya, sahih Quran, sorry jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir. Jadi Muhammad disuruh umumkan. Ya, kata para ulama, Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ini perintah Muhammad dan perintah pengikutnya Nabi Muhammad, perintah saya, perintah antum untuk ikrar, sampaikan tegas, jelas, secara lantang kepada orang kafir. Disuruh umumkan, tegas, pengumuman, sikap perkataan orang-orang beriman. Karena memang sekalian, kata kafirun langsung Allah beri nama, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, kata kufur, kata amanu, ini dua buah istilah, semuanya dari Allah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, amanu kafirun, dua buah kata tidak akan pernah bertemu pada sebuah hati manusia pada waktu yang bersamaan. Tidak bisa, Pak. Ada iman, ada kafir, tidak mungkin. Tidak bisa. Karena itu tidak boleh serampangan kita mengkafirkan orang, sebagaimana tidak boleh kita membuat at-takfir. Tidak salah sudah pernah saya bahas cukup panjang di Baronang ini, pembahasan at-takfir, menghukumi kafir seseorang itu ada syarat-syarat, Pak. Nah, boleh. Ya, nanti jenis-jenisnya juga banyak. Ya. Nah, jadi kafir dengan mukmin, kata yang seperti barat timur dengan barat. Ya, seperti timur dengan barat. Saya akan cari coba. Ya. Ini pengumumannya, Pak, ya. Ini pengumuman ini. Coba lihat tegasnya itu. Sikap tegas. Pengumuman. Ikrar. Satu. La a'budu ma ta'budun. Aku, orang beriman ini yang sudah bersyahadat, sudah menerima iman, sudah ada sumpah setia dalam dirinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi sesembahanmu dengan sesembahanku, ibarat timur dengan barat. Sesembahanmu, sesembahanku beda. Kamu kufur, saya beriman. Kamu syirik, saya tauhid. Kamu musyrik, ya saya muwahhid. Jadi saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini coba, ya. Jadi satu dalam bentuk fi'il, satu dalam bentuk isim. Ya, dalam bentuk isim fa'il untuk pelaku. Saya tidak akan pernah menyembah Tuhanmu itu, berhalamu, Tuhan bikin-bikinanmu. Akidahmu saya tidak pernah dukung, dan kamu juga tidak usah dukung-dukung bagi saya. Saya tidak berharap sama kamu. Ini prinsip sangat jelas, Pak. Dan ini sunnah Nabi katakan pagi dan sunnah
awal malam. Pagi sebelum sholat subuh sunnahkan baca qabliyah subuh. Dan ditutup sholat sunnah maghrib, qabliyah maghrib itu juga disunnahkan dibaca. Apa artinya? Seorang mukmin didampingi dari pagi sampai petang, petang sampai pagi, melekat akidah ini bahwa dia punya sesembahan yang berbeda sesembahannya dengan orang kafir. Sama-sama menyembah, Pak. Jadi orang musyrik, orang kafir itu bukan tidak menyembah. Dan kita tidak mengingkari sesembahan, tidak, cuma diingkari caranya dan siapa yang diibadahi. Lanjut, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma abud, dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Tidak usah. Kesimpulannya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Besok orang mau pergi Natalan itu urusannya orang, tapi jangan kita yang sota-sota, yang pergi sibuk, pergi ramaikan, pergi menjadi panitia, pergi ya mendukung, tidak boleh. Karena mas kalian, saya ingin sedikit bahas tafsir secara kesimpulan. Ya, ini poin 1. Salah satu dalil yang paling nyata dan mayoritas muslim tahu ini soal kafirun. Setiap jamaah haji dan jamaah umrah, kalau dia sudah keliling tawaf di Baitullah, dianjurkan dibaca ini. Dan pasangannya itu Pak selalu surah Al-Ikhlas. Karena itu Al-Kafirun nama lainnya sebenarnya surah Al-Ikhlas juga. Kenapa? Ikhlas beribadah kepada Allah. Ikhlas lepaskan seluruh kemusyrikan. Ikhlas lepaskan seluruh agamanya orang. Di sini sangat jelas mereka dipanggil dengan sebutan kafir. Siapa orang kafir ini? Siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya itu kafir. Dia terima Allah Yahudi, terima Allah Nasrani, iya. Tapi Yahudi tidak mengakui Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa tidak mengakui Nabi Musa, dan mereka dua-duanya tidak mengakui Nabi Muhammad, maka disebut kafir. Meskipun mereka semua percaya sama Tuhan, kitabnya kitab samawi, percaya hari kiamat, tapi tetap kafir. Karena sekalian, kalau ada orang yang mau menyatukan akidah ini dengan kekufuran, ada sekarang Pak dilempar di seluruh dunia termasuk Indonesia, namanya program Adwaul Bayan, menyatukan semua agama dengan prinsip semua agama itu sama. Tidak boleh. Dengan dalil yang paling rancu dan syubhat yang mereka potong-potong dengan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan. Wah, itu adalah ayat yang paling unggul, surah Al-Baqarah ayat 62. Tapi Mas kalian, kami sudah buka kurang lebih 20 tafsir khusus bahas tentang ayat itu. Bagaimana pendapat para ulama tentang ayat itu? Hanya orang-orang yang liberal, yang menyimpang, yang mau bawa-bawa ayat itu dengan membenarkan selamat Natal. Itu adalah penyimpangan yang sangat nyata. Kemudian, ini penting. Yang kedua ini sangat penting. Saya mohon saudara-saudaraku siapapun mendengarkan ini, ya, yang ada di ruangan ini, di ruangan manapun berada, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun pekerjaannya, ini Islam tegas, tidak ada yang abu-abu. Islam tidak mengenal abu-abu. Apabila dia tidak beriman kepada Rasulnya disebut kafir. Dan ini ayatnya nas, ini dalilnya. Maka bukan kriminal
menyatakan yang tidak beriman pada Allah atau beriman pada Allah tapi tidak beriman pada Muhammad disebut kafir. Tapi ingat, likulli makan maqal. Jangan sembarang mengatakan orang itu kafir pada bukan tempatnya. Ya, jangan. Tapi memanggil orang non-Islam pada tempatnya tetap adalah bukan kriminal menurut Al-Quran. Nah, ini kaidah sangat tegas sekali. Ya, tidak mengkafirkan orang kafir itulah kekafiran. Ya, kita ambil dari sini nih. Ini sebuah nawaqidus syahada atau nawaqidul Islam. Man lam yukaffirul musyrikin. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, musyrikul akbar maksudnya, au syak, dia ragu kekafirannya, dia ragu kemusyrikannya, ya, mengatakan apa orang Kristen itu, Nasrani itu kafir, bilang tunggu dulu, benar tuh kapan? Wah, ini syak namanya, syak itu. Yahudi, Nasara, Hindu, Protestan, Katolik, Sinto, agama kepercayaan, semua kafir. Kenapa? Konsekuensinya tidak beriman sama Allah. Kalau beriman sama Allah, tidak beriman sama Rasul. Dan siapa yang ragu-ragu kekafirannya, itu masuk di situ. Ya, man lam yukaffiril musyrikin aw syak fi kufrihim, pada kekafirannya, au sahahu mazhabahum, atau mensahihkan, membenarkan mazhabnya, manhajnya, ideologinya, kafara ijma'an, kafir menurut ijma', kafir menurut ijma'. Jadi kafirkan orang musyrik, nama lain kafir itu Pak namanya musyrik. Meskipun musyrik ini lebih sadis lagi. Ya, karena kalau kafir itu banyak tingkatannya. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dua-duanya kafir dan musyrik. Wal musyrikin di mana? Fi nari jahannam. Pada neraka jahannam. Siapa ini? Kafir dan musyrik. Siapa? Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi wa Nasara. Itu kafir. Wal musyrikin, ini tidak punya kitab. Jahiliyah itu Pak menyembah, mengangkat juga anaknya Allah, ya, namanya anaknya Tuhan itu adalah siapa? Malaikat. Kalau Yahudi anaknya Tuhan Zubair. Kalau Nasrani anaknya Tuhan Isa. Masing-masing musyrik karena melantik Tuhan dari kalangan manusia. Ini perkataan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitabnya Nawaqidul Islam di poin 3. Yang keempat, menghilangkan kata-kata kafir karena alasan kata-kata ini kasar. Kasar berarti dia menuduh Allah itu tidak beres. Dan menunjukkan katanya ya intoleransi, tidak toleran. Kalau dibilang kafir, tentu pendapat ini tidak benar dan perlu diluruskan. Ya, cuma saya kata dipakai bahwa likulli makan maqal. Jangan sembarangan mengkafirkan. Ini yang ditakuti orang. Ya, salah satu pemahaman yang dibenci di Indonesia ini katanya aliran yang suka takfir, suka mengkafirkan orang. Enggak, kita tidak sembarangan mengkafirkan Pak. Karena siapa mengkafirkan orang beriman, kembali kekafiran untuk dirinya. Ya, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Tapi siapa yang mengkafirkan orang beriman, kekafirannya kembali pada dirinya. Tak boleh. Ya. Pada ayat di atas, Allah memerintahkan nabinya untuk menyatakan secara tegas, yakni apa? Qul ya ayyuhal kafirun, tegas. Kasih tahu Muhammad, orang-orang musyrik yang datang itu untuk ya ada permintaannya,
permintaan hina lagi rendah. Untuk toleransi dalam ibadah dan toleransi dalam akidah. Dan ini umat Islam tegas, Pak. Nabi tegas 4 kali, Pak. 4 kali nih. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma. 2. Diulang lagi 4 kali, apa artinya? Berulang-ulang orang kafir itu menyatakan, sebagaimana juga jawabannya Nabi tegas berulang-ulang, tidak akan pernah saya ikut toleransi kepada akidahmu, toleransi dengan ibadahmu. Tidak bisa. Ini sudah harga mati, Pak. Ya, toleransi dalam perkara akidah dan ibadah, lahir batin, harus kita katakan berlepas diri dari sesembahan orang kafir. Nah, karena itu, Mas sekalian, nanti bagus lanjutannya ini membedah kitabnya Masailul Jahiliyah, perkara jahiliyah 128 yang dikupas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tanpa kita sadar, kita sudah meniru sebagian kekafiran. Salamnya orang kafir dipakai, Assalamualaikum ditambah selamat pagi. Ini merusak. Sejak kapan Nabi Muhammad ajarkan selamat pagi sesudah salam? Sejak kapan itu sahabat-sahabat yang dibina dengan Quran lalu menambah salam mereka dengan selamat siang? Apa tidak ada siang di zamannya? Menambah salamnya kepada Yahudi, salamnya kepada Nasrani. Tambah yang lain, salam sejahtera, santi om, ya, santi-santi. Nggak usah. Sini banyak kunci santi. Nggak usah. Nggak usah. Orang Islam itu berhenti bikin kriminal. Ya, agamanya orang lain ucapkan salam begitu, ya silakan. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik. Tidak ada tambahan. Menodai Islam itu. Ya, ini karena mau dibilang toleran, itu artinya karena mereka seperti tidak puas dengan agamanya, tidak cukup agamanya, tidak sempurna agamanya. Sepertinya minder kalau tidak ditambahi, mengekor dengan orang lain. Ya, hati-hati. Ini wajib, Pak. Dengan pengumuman ini kuliah ayyuhal kafirun, kesiapan seorang diri untuk bariun minal kafirin, berlepas diri ucapan, perkataannya, perbuatannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, penampilannya, istilah-istilahnya, semua lepas dari kekafiran. Man tasyabbah biqaum, siapa yang menyerupai, berarti dia ambil itu, fahuwa min, maka dia masuk golongan kekafiran di dalamnya. Ya, malam ini hati-hati, jangan ada ucapan apapun untuk mengarah pada akidah tertentu. Besok waspadai, termasuk nanti sampai ujung tahun baru. Karena itu kurang lebih, Pak, 12 hari tadabbur kita, tadabbur spesial khusus bahas akidah. Di 12 hari ini insyaallah kami duduk untuk membuka literatur akidah. Nah, salah satunya ini, Pak. Ya, umat mesti disadarkan dan disegarkan supaya umat ini tidak membelok, tidak membelok, tidak mengekor, tidak membuntuki agamanya orang, akidahnya orang. Beranilah tampil dengan cara Nabimu sendiri. Persaksikan bahwa beginilah Islam. Ginilah Islam. Ya, Islam itu sangat indah ajarannya. Dan itu terbukti, Pak, beberapa tahun Nabi praktekkan berdampingan dengan Yahudi, berdampingan dengan Nasrani. Mereka tidak saling mencakar, tidak. Mereka punya paham, mereka menghargai, tetapi tidak merusak dan tidak menarik-narik ucapan-ucapan yang bisa membingungkan umat. Mari saudara kaum muslimin, kita punya Nabi, Pak, punya idola, punya guru, punya orang yang paling terbaik dalam mengamalkan akidah ini. Ini saya ingin tafsirkan sedikit, lakum dinukum waliyadin. Ya, nih
untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Ya. Ayat di atas ada sebuah perkataan, aku di sini dan kamu di sana. Coba, aku di sini, engkau di sana. Itu Pak. Tidak ada penyeberangan, tidak ada jembatan, tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Kamu syirik, kamu kafir, saya mukmin. Dan duanya tidak bisa disatukan, Pak. Tidak bisa disatukan. Siapa yang berani mau menyatukan ini? Hanya pembohong yang bisa menyatukan. Tidak mungkin. Mau disatukan tidak mungkin, karena sesuatu yang bagaikan timur dengan barat. Ayat di atas menghendaki pemisahan total, Pak. Total. Dan menyeluruh, serta perbedaan yang jelas-jelas berbeda antara tauhid dengan kesyirikan. Selamanya tidak mungkin dapat disatukan kecuali orang yang berpura-pura menyatukannya. Ya, karena mungkin nanti Pak ini saya dengar satu kompleks ada masjid nanti, ada gereja dan semua tempat ibadah di situ ada. Nanti akan dirancang satu bundel, ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada kitab-kitab di situ semua. Satu. Ada. Katanya toleransi. Ya. Nanti toleransi, ibunya Islam, bapaknya Nasrani. Menyatu, maka anak terserah mau ikut manapun. Ini kepura-puraan dan itu kebohongan. Tidak mungkin Pak. Hanya orang yang buta yang mengatakan sama. Tidak akan sama. Nabi kita hampir 15 abad yang lalu sudah umumkan itu. Tidak sama. Kekafiran tidak sama dengan keimanan. Coba kita lihat pemisahan-pemisahan yang dikehendaki pada ayat di atas sangat vital. Vital, nyangkut akidah dan sangat esensial dan total. Tidak mungkin dapat dipertemukan di tengah jalan, Pak. Jangan. Tidak mungkin bisa bertemu antara kaum Yahudi, kaum Nasara dengan Islam. Tidak mungkin. Apalagi orang musyrik, tidak bisa, Pak. Menyatunya itu paling menyatu seperti tai kambing. Nyatu sebentar, mentah tak bongkar. Tidak bisa. Perbedaan pada esensi tauhid, kepercayaannya, pokok pandangannya, hakikat manhajnya, tabiat jalannya, tidak bisa sama. Tidak bisa. Masing-masing punya pokok kepercayaan, pokok pandangan, hakikat manhaj, tabiat jalan. Bagaimana mau disatukan? Tidak bisa. Sesungguhnya tauhid itu yang ketika Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasan, sesungguhnya kafirlah orang mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu pandangannya ya satu Tritunggal. Satu tapi tiga. Tiga sama dengan satu. Ya kalau saya Pak belum pernah bisa terima itu. Masa satu sama dengan tiga? Masa tiga sama dengan satu? Enggak lah. Ya enggak mungkin. Trinitas dan apapun namanya, semua manhaj Pak. Akidah tauhid itu manhaj. Syirik itu juga manhaj. Dan tidak bisa ketemu. Ya sebuah manhaj keduanya tidak dapat bertemu meskipun dipaksakan. Dan ibaratnya pertemukan antara timur dengan barat. Maka Nabi umumkan apa? Qul ya ayyuhal kafirun, dengan 4 perkataan di salahnya. Dan perkataan itu Pak berlaku apa? Sekarang itu ayat 1 dan 2. 3 dan 4, ya maaf, 2 dan 3, 4 dengan 5, dan yang akan datang tidak akan pernah bisa bertemu selama-lamanya.
Agama Islam ini agama tauhid, untuk mengarahkan manusia dengan segenap eksistensinya menuju Allah. Ini jalannya. Kita punya jalan tabiatnya begini. Allah itu Maha Esa. Agama lain tidak. Itu yang sulit. Yang tidak ada sekutu baginya. Maka jalannya manusia ini menurut Islam sudah dibatasi arah yang dituju. Jadi manusia itu tidak boleh bikin jalan baru. Sudah ada akidah satu, syariat satu, adabnya satu, akhlaknya satu. Ini yang dimaksud dengan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sungguh inilah jalanku, jalan akidahku, jalan syariatku, jalan adabku, akhlakku. Fattabi'uhu. Ambil ini. Itu surah Al-An'am 153. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ambil subul, jalan yang lain. Tidak bisa, jangan kau bikin yang lain. Cukup. Islam ini sudah lengkap sempurna, Pak. Terakhir, arah yang dituju orang mukmin itu hanya Allah. Allah, hanya Allah tanpa sekutu baginya, tanpa dicampuri dengan kesyirikan dalam bentuk apapun. Sementara agama lain enggak. Beda. Maka di sini tidak bisa temu, Pak. Karena itu seluruh amalan kita arahnya cuma satu. Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang membahagiakan kita Allah, yang membimbing kita Allah. Kalau begitu, seorang mukmin, Pak, tidak capek. Karena cuma satu yang dia pikirkan. Bagaimana Allah ridha kepadanya. Bagaimana Tuhan Allah dalam hidupnya itu ridha kepadanya. Bagaimana Allah itu senang sama dirinya, bukan menyenangkan yang lain-lain. Ini yang payah, Pak, ya. Kita capek, Pak, mau menyenangkan atasan, menjaga wibawanya, menyenangkan pasangan hidup. Ini bahaya. Kalau hanya sibuk untuk pasangan hidup, kadang ada syariat yang dikorbankan. Tapi harus seragam, Pak. Ketika ada kepentingannya agamanya Allah, maka seluruhnya harus tunduk, menangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira demikian. Aku lakukan hadza, astaghfirullah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.